Ahibba'il kiram, insyaallah kajian kita pada malam hari ini insyaallah nanti materinya dalam bentuk PDF saya kirim menyusul. Nah, karena kalau yang sudah ngaji boleh dikasih PDF-nya. Nah, ini materi disusun oleh imam besar dengan sedikit modifikasi dari saya karena saya diizinkan oleh beliau untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Insyaallah materi kajian kita pada malam hari ini, akhlak lebih tinggi dari hukum. Coba semuanya saya pengen dengar yang kompak. Materi malam hari ini, akhlak lebih tinggi dari hukum. Maksudnya apa, Beb? Apa bisa kita membatalkan hukum dengan alasan akhlak? Apa bisa kita menggugurkan hukum syariat dengan alasan akhlak? Apakah kalau akhlak berbenturan dengan hukum maka hukum digugurkan, akhlak didahulukan? Nanti kita akan bahas. Makanya jangan setengah-setengah hadirnya, sampai tuntas biar tidak salah paham insya Allah. Saudara, bicara soal akhlak, ahibba'il kiram, Allah subhanahu wa ta'ala memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak hal yang positif tentang Nabi, Nabi ini al-insanul kamil khalqan wa khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil. Rasulullah itu manusia yang sempurna, khalqan wa khuluqa, baik rupanya, jasadnya, mulai dari nasabnya, wajahnya, hidungnya, matanya, keringetnya, segala hal yang berkaitan dengan fisik Nabi adalah yang paling sempurna di antara manusia. Alhamdulillah. Wa khuluqa, Rasulullah juga sempurna akhlaknya, dan segala hal yang berkaitan dengan Nabi itu istimewa. Belum lagi kepemimpinannya, belum karismanya, belum lagi segala hal yang berkaitan dengan Nabi. Tak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi dalam Al-Quran yang paling menonjol, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lain juga ada disebut oleh Allah, tapi yang paling sharih sampai ada takkidnya 2 kali. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu, lam lamul muzahlaqah, nah itu urusannya Ustaz Surahbil itu. Lamnya lam muzahlaqah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau di sini siapa maksudnya? Baginda Nabi besar Muhammad. Ini hujan sholawatnya kok kendor nih. Katanya Jamaah Al-Munawwir doyan sholawat, betul? Engkau siapa di sini? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, dan sungguh engkau wahai Muhammad, la'ala, benar-benar, ala khuluqin azim, benar-benar akhlakmu agung. Yang ngomong siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling disorot oleh Allah, yang paling dipuji dari Nabi akhlaknya. Makanya sampai ulama mengatakan ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira wa in ahsanal madha fihi wa aktsara. Sampai akhir abiyat. Aku melihat semua orang yang muji Nabi ini muqassir, enggak maksimal dalam muji Nabi. Walaupun dia panjang lebar, walaupun dia hebat dalam menata syairnya, dalam menata pujiannya, nasrnya, walaupun hebat tapi muqassir. Dia enggak betul-betul maksimal dalam muji Nabi. Kenapa? Karena yang muji oleh Allah subhanahu. Kalau Allah udah puji, apa masih butuh pujian dari makhluk? Apa masih butuh pujian dari makhluk? Enggak, saudara.
Makanya ulama-ulama tuh mengatakan kalau mereka muji Nabi ini, kita nih di majelis kita muji Rasulullah, di maulid kita muji Rasulullah, di berbagai munasabat, berbagai momen kita muji Rasulullah. Kata ulama apa? Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Aku nih enggak memuji Rasulullah dengan untayan syairku, enggak. Siapa aku muji Rasulullah? Rasulullah yang muji udah Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Tapi qasidahku yang menjadi terhias dan indah dengan disebutkan di dalamnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ini saudara, jadi yang paling Allah sorot dari Nabi adalah akhlak. Yang dipuji oleh Allah tentang Nabi adalah akhlak. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ saudara, bahkan bicara soal akhlak, ini visi misi kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau bicara sekolah, mau tahu sekolah ini arahnya kemana, lihat visi misinya, betul? Bicara kampus, bagaimana ini kampus arahnya kemana, lihat visi misinya. Bicara organisasi, mau lihat arahnya kemana, lihat visi misi ini target, hal yang paling mendasar di dalam sebuah program, paling mendasar. Kalau SD Islami, visi misinya apa? Yang berkaitan dengan mendidik anak dengan adab Islam. SMP Islami terus, kalau kita masuk tuh ke kantor ada tulisan visi misi, dalam bahasa Arabnya al-hadfu wal ghayah, visi dan misi. Itu paling urgen. Nah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar untuk kita melebihi diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, apa visi misi diutusnya Nabi? Visi misi diutusnya Rasulullah apa? Rasulullah nyatakan sendiri dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus bukan buat apa-apa, yang utama aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kira-kira jelas atau tidak? Akhlak dijadikan visi misi terhadap pengutusan Nabi. Kalau begitu akhlak penting atau tidak? Urgen atau tidak? Urgen saudara. Hampir dijadiin visi misi sama Nabi. Wah, kita kalau mau bicara akhlak tentang Nabi, wah nggak kelar-kelar, udah begitu banyak hadisnya. Sedikit aja saya kutip nih hadis tentang Nabi, tentang akhlak. Rasulullah SAW mengatakan husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang baik adalah setengah daripada agama. Berarti orang kalau akhlaknya buluk, berapa bagian dari agamanya hilang? Setengah. Inti itu yang lain sisanya setengah. Setengahnya lagi apa? Akhlak. Makanya kalau ada orang biar kata ahli ibadah, jidatnya hitam memperontok lagi saudara. Masya Allah, kalau ngomong hadis sunnah Quran, tapi kalau ketemu muslim gara-gara beda aliran doang kamu dicembetut mulu, udah dianggap kayak orang kafir, dicemberutin mulu saudara. Yang model begitu ada apa kagak? Jawab yang apa, ada apa kagak? Cuma gara-gara beda urusan furu'iyah, gara-gara dia anggap tahlil kagak boleh, kita tahlilan. Dia nganggap maulid kagak boleh, kita maulidan. Nah, dia nganggap bermadhab nggak boleh, kita bermadhab. Gara-gara urusan begitu dicemberutin, ada apa kagak? Jawab yang ngomong ada apa kagak? Biar kata lu jungkir balik lagi beribadah, tapi kagak ada akhlak sesama muslim. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Itu akhlak basic tuh, akhlak dasar. Kau senyum di wajah muslim itu sedekah. Lu jungkir balik lagi loh. Ngaji berjungkir balik, tapi sama muslim cemberut mulu. Berarti setengah imannya tuh nggak ngefek tuh, kagak ada. Kira-kira jelas atau tidak? Nggak sempurna, kesempurnaan dari setengah imannya hilang saudara.
Ini saya nggak bahas masalah apakah akhlak itu syarat iman apa enggak, itu pembahasan tauhid nanti. Iman itu terdiri dari apa, tasdik, itu pembahasan sendiri nanti. Saya cuma bicara bagaimana sampai Nabi dalam Musnad Firdaus, kemudian Tarikh Baghdadul Khatib, Nabi saya mengatakan setengah iman itu akhlak. Akhlak ente jelek nandain iman ente jelek. Jelas apa kagak kira-kira? Ini ibu-ibu yang di belakang diem-diem baik nih. Bu, jelas apa kagak, Bu? Alhamdulillah. Akmalul mu'minina imanan. Ummahat di dalam semua, ibu-ibu di dalam semua, mudah-mudahan berkah semua insyaallah ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Masya Allah. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Tarmadzi, bisa dibaca 3 bacaan. Yang nggak bisa Turmidzi, nah itu salah tuh Turmizi. Kalau mau awalnya dhammah, habis itu dhammah juga Turmudzi atau Tirmidzi atau Tarmadzi. Hadis Ruhu Turmudzi. Begitu juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata Nabi? Tolak ukur kesempurnaan iman, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlak. Jelas atau tidak? Berarti semakin bobrok akhlak seseorang, semakin bobrok imannya. Makanya itu tuh mesti periksa tuh, ngajunya tauhid mulu, ngajunya keesaan Allah mulu, tapi nggak negor tetangga. Tapi sama tetangga berantem, sama sesama muslim jotos-jotosan. Padahal ngakunya tauhid mulu, mengesahkan tauhid. Padahal Nabi bilang makin sempurna iman, makin sempurna berarti ada yang masalah nggak itu dengan imannya tuh? Ada masalah, saudara. Jelas atau tidak? Itu aja tuh udah menandakan, itu salah satu tanda korina, satu tanda, saudara. Nggak sampai di situ. Al-Imamul Hakim menyebutkan dalam Mustadraknya, begitu juga Tabrani dalam Mu'jamnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, su'ul khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Nah, perhatiin baik-baik ini, Nabi ngasih perumpamaan luar biasa. Bu, jawab yang kompak, Bu. Kalau kita bikin sirup rasanya apa? Manis. Sirup rasanya manis. Kemudian cuka rasanya apa, Bu? Asam. Sirup manis enak dicampur cuka, ngaco apa kagak? Rasanya jadi apa? Nano. Jelas atau tidak? Nah, Nabi bilang tuh begitu tuh, kurang lebih tuh. Ya. Su'ul khuluq, akhlak yang jelek merusak amal. Sebagaimana cuka ngerusak asal. Ibu-ibu, saya tanya lagi yang kompak. Ini mumpung ibu-ibu tambah rame, saya tanya lagi nih. Nabi mengatakan, Bu, sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini Nabi menanyakan nih, jawab yang kompak ya, Bu ya. Su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Kata Rasulullah, jeleknya akhlak merusak amal sebagaimana cuka merusak manis. Madu, cuka merusak madu. Bapak-bapak nggak usah jawab dulu, diam. Urusan madu diam dulu. Bu, jawab yang kompak. Setuju? Ibu-ibu yang jawab insya Allah makin disayang sama bininya. Nabi masih dalam lakinya. LGBT loh. Keceplosan, maaf. Su'ul khuluq, akhlak jelek merusak iman, merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Ibu-ibu jawab yang kompak. Tadi cuka rasanya apa? Asam. Madu rasanya? Di madu ibu-ibu nggak konsisten, Kiai. Giran madu jawab manis, di madu pahit. Madu mana loh? Coba bapak jawab sekarang. Bapak kadang-kadang urusan begini lebih cerdas nih. Pak jawab yang kompak. Kata Nabi, akhlak yang jelek
merusak amal sebagaimana cuka merusak. Bapak lemes minta dipakai jilbab nih. Akhlak yang jelek merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Cuka rasanya apa Pak? Madu rasanya ngemadu. Bu, tandain Bu, pulang lemparin piring. Masya Allah. Sekali lagi jawab semua yang kompak. Cuka rasanya, madu rasanya. Tapi madu dicampur cuka rusak atau tidak? Amal lu baik, sholat lu hebat, puasa lu jago, di masjidnya luar biasa, tapi akhlaknya jelek, rusak kata Nabi, nggak kepake itu. Rusak kata Nabi, nggak kepake. Sebagaimana madu yang udah dicampur cuka rusak rasanya. Kemudian selanjutnya, nah ini buat ibu-ibu, khusus nih buat ibu-ibu lagi. Kira-kira masih semangat nggak Bu? Insya buat ibu-ibu dulu, nanti habis ini bapak-bapak nyusul. Bu, dalam hadis Imam Ahmad, perhatiin ibu-ibu. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil mar'atil qa'imatis sha'imati sayyi'atil khuluq faqala la khaira fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perempuan Bu, ditanya tentang perempuan yang bagaimana yang ditanyain ke Nabi? Itu perempuan pelacur yang ditanya ke Nabi. Itu perempuan bagaimana? Enggak, bukan. Perempuan yang ditanya ke Nabi, ada sahabat yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada perempuan shaimah. Kalau di siang hari, shaimah bukan shaimah itu bukan. Shaimah maksudnya di siang hari kerjaannya puasa, bukan shaimah artis, bukan. Qaimah di malam hari kerjaannya tahajud. Wah, dahsyat nggak Bu? Siangnya puasa, malamnya tahajud. Luar biasa ini perempuan, ahli ibadah. Udah, wah nggak usah kalau ditanya. Kalau udah pasti kok siang puasa malam tahajud, nggak usah tanya Qur'annya lagi, nggak usah ditanya bagaimana sunnahnya lagi, nggak usah, udah luar biasa ada. Rasulullah ditanya tentang perempuan ini shaimah, qaimah, siangnya puasa, malamnya tahajud. Tapi ya Rasulullah, ada tapinya, sayyiatul khuluq, akhlaknya jelek ya Rasulullah. Tiap laki pulang dicemberutin. Ada nggak yang begitu? Ada. Akhlaknya jelek ya Rasulullah. Ini banyak, mohon maaf Bu ya, maaf ya Bu ya. Ini jujur aja, jujur nih. Banyak suami-suami ngeluh sama saya. Saya sih di penjara, kagak tahu, baru keluar penjara. Ini banyak suami-suami ngeluh sama saya. Belakangan gara-gara ada ibu-ibu nonton sinetron, ya, jadi cemburuan mulu, jadi curiga mulu sama handphone lakinya. Ini setiap ada handphone, ada kontak aneh dicek, ini nama aslinya siapa nih? Tulisannya Tono, orangnya bener Tono apa Tini nih? Curiga mulu. Laki romantis dicurigain, oh nih laki ada maunya, jangan-jangan ada perempuannya di luar, kayak di film Ono. Saya nggak sebutin dah, banyak laki-laki yang curhat ke saya, suami-suami banyak Bu. Dicemburuin mulu, dicurigain padahal lakinya baik-baik. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang mohon maaf, ada sebagian ini ribut urusan nyari. Masalah 5 tahun lalu ke bawah-bawah. Ada nggak yang begitu Bu? Lu dulu begini kan ributnya di hari. Ada nggak yang begitu? Hati-hati ibu-ibu, itu bisikan syaitan. Al-Imam Syekh Nawawi Bantani meriwayatkan tuh dalam syarahnya Bidayatul Hidayah, meriwayatkan satu riwayat tentang anak-anak setan. Iblis tuh punya anak-anak. Jadi bukan orang doang yang punya anak-anak, iblis juga punya anak. Ada anak iblis yang kerjaannya godain kita kalau wudhu Bu, wudhu mandi besar ragu mulu, udah sah apa belum nih? Ini niat udah bener apa belum nih? Muka udah basuh semua apa belum nih? Ini kaki udah rata apa belum nih? Namanya Walhan, anaknya setan yang begitu. Namanya siapa? Walhan. Oh kalau saya bahas panjang, itu butuh satu episode. Insya Allah di pertemuan lain tuh. Saya langsung lompat aja, ada satu riwayat anaknya iblis namanya Dasim. Namanya siapa? Jangan-jangan ada namanya Dasim di sini deh.
Ini tanpa sengaja ya, kalau ada kesuburapaan nama nih ya, dirubah. Kalau nama sama dirubah, jangan sama nama anak iblis. Anak iblis namanya siapa? Dasim. Kerjaannya apa? Ngomporin laki bini. Nah, laki bini lagi adem baik-baik tuh, bini dibisikin biar ngajak ribut lakinya. Begitu tuh bini mulai, lakinya dibisikin biar nimpalin ampe bubar tuh rumah tangga. Itu kerjaan saya. Hati-hati Bu, ada setan spesialis bagian ngadu domba laki bini. Kurang hebat aja, jadi bukan cuma dokter yang spesialis, setan spesialis juga ada. Bagian ngadu domba laki bini itu, Dasim namanya. Hati-hati, ini kayaknya ada yang namanya Dasim, ketawa-ketawa mulu saya sebut Dasim. Nah Nabi ditanya tuh, bagaimana ya Rasulullah? Ada perempuan sholatnya baik, puasanya bagus, tapi sayyiatul khuluq, akhlaknya jelek ya Rasulullah, gampangan, siapa aja yang nyentuh dia mau, akhlaknya jelek ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam perempuan yang seperti itu. Walaupun banyak sholat, walaupun banyak puasa, akhlaknya jelek, maka tidak ada kebaikan dalam wanita yang seperti itu. Na'udzubillah min. Insya Allah ibu-ibu yang di sini mudah-mudahan Allah jadikan perempuan-perempuan akhlaknya baik semua insya Allah. Amin ya rabbal. Buat bapak-bapak juga ada, jangan dikira perempuan aja, kita juga laki dituntut sama Nabi. Walaupun di sini nggak ditulis, saya tambahin. Soalnya kalau bapak-bapak nggak di sini, ibu-ibu ngamuk semua nanti. Apa kata Nabi SAW? Mayukrimun nisa illa karim, wa mayuhinhunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Rasul yang ngomong dalam hadis, Bu. Tidaklah memuliakan wanita kecuali adalah laki-laki yang mulia. Wa mayuhinuhunna, tidaklah menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Makanya kalau kita lihat guru-guru kita sayang sama bininya luar biasa. Kiai Munawir sayang sama istrinya luar biasa. Kita lihat kiai-kiai kita sayang sama istrinya. Bukan masalah takut, bukan masalah takut. Dikit ada sedikit. Itu kalau urusan kawin lagi. Tapi kalau urusan buat di rumah sehari-hari bukan takut, bukan. Kalau mau jadi semena-mena bisa aja. Kalau mau jadi diktator bisa aja. Tapi disayang tuh bini, dimuliakan, diangkat. Karena Nabi yang perintahkan mulianya seorang laki-laki. Sejauh mana dia memuliakan wanita? Hinanya seorang laki-laki, sejauh mana dia hinakan wanita. Na'udzubillah min. Makanya laki-laki pun harga dirinya bergantung kepada Kira-kira jelas atau tidak sampai sini? Jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya yang terakhir saudara, sebelum kita masuk ke contoh-contoh